Hai, welcome to Artocles. Tidak mudah memang menjalani kehidupan pernikahan saat usia muda, apalagi jika pekerjaan belum mapan dan sekedar modal nekat. Beban selanjutnya juga bertambah kala sang buah hati hadir. Makin ruwet aja keadaan ekonomi yang tadinya bikin pusing malah jadi bikin pingsan. Yang request kasus dari negara Thailand, kini saya akan kabulkan permintaannya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1995 bernama Jitakon Suksawat. Asalnya dari kota Bangkok yang sekarang udah berganti nama jadi Krungthep Mahanakon di negara Thailand. Tumbuh dalam keluarga yang serba berkecukupan dan sangat mencintai dunia olahraga, sebenarnya Jitakon punya cita-cita pengen jadi seorang pemain sepak bola. Namun skillnya nggak sejago yang dia bayangkan, saingannya banyak dan gagal impiannya jadi atlet. Tentu ini membuatnya sedih. Setelah lulus sekolah, Jitakon nggak berminat lanjut kuliah. Dia bekerja sebagai security di pertokoan emas yang ada di daerah Tanonsi, Ayutthaya. Pada tahun 2016, Jitakon ketemu lagi dengan kakak kelasnya semasa SMA dulu bernama Tata. Wanita ini sudah bekerja menjadi staf keuangan di Hotel Ibis Riverside. Mereka pun ngobrol dan saling nyambung, semakin dekat lalu kemudian berpacaran. Tapi hubungan itu tidak mendapat restu dari ayahnya Tata yang bernama Pak Marut. Dia nggak suka sama Jitakon karena kerjanya kurang mapan. Apalagi pemuda tersebut kan lebih muda, seperti nggak meyakinkan, pengen dapat menantu yang kaya raya dan kalau bisa sih lebih tua dari Tata, biar bisa mengayomi. Makanya sempet backstreet nih mereka hampir 2 tahun. Sampai pada Juni 2018, akhirnya pasangan ini memberanikan diri untuk datang ke Pak Marut. Bilangnya mau menikah meski tabungan mereka belum banyak. Ditolak dan malahan bikin marah bapaknya. Namun saat jujur bahwa Tata sebenarnya telah berbadan dua, dengan menangis sang ayah kecewa, tapi mau nggak mau merestui juga. Sebulan kemudian acara resepsi pun dilaksanakan dengan sederhana. Mereka kawin saat usia Jitakon 23 dan Tata 25 tahun. Kalau melihat kehidupan pasangan ini nampaknya cukup mewah, namun kebanyakan sang istri yang membiayai kehidupan sehari-hari. Keduanya menyewa sebuah rumah agar tidak membebani orang tua mereka lagi. Saat kehamilannya semakin besar, Tata cuti kerja. Akhirnya Jitakon kerjanya double, sepulang jadi security, dia narik taksi online untuk menambah penghasilan. Padahal gaji istrinya jalan terus ya meski ada potongan. Di bulan Januari 2019, akhirnya putra mereka pun lahir. Setelah usia 3 bulan, dititipkan pada orang tua Tata supaya perempuan ini bisa bekerja lagi. Namun hubungan antara Jitakon dengan ayah mertuanya masih panas, sebab Pak Marut tetap aja tidak menyukai lelaki tersebut yang dianggap miskin dan cuma memanfaatkan putrinya. Tibalah kita pada pertengahan tahun 2020, di mana masa pandemi terjadi. Perkantoran tempat Jitakon kerja mulai ditutup karena pemberlakuan pembatasan usaha. Ini berdampak sama dia karena adanya pengurangan tenaga kerja. Lebih dari 60% security dan staf diberhentikan sementara sampai batas waktu yang tidak diketahui. Itu membuat kecewa lelaki tersebut, karena kan anaknya usia 1,5 tahun lagi butuh banyak dana untuk beli susu. Terpaksa sekarang nganggur, hanya bisa nyupir taksi online, namun pendapatannya juga mesti dipotong karena mobil yang dibawanya masih nyicil. Hal ini diperparah dengan sang istri yang juga dirumahkan karena perhotelan banyak yang tak beroperasi. Tabungan di rekening cuma dikit, itulah dipakai sementara sampai keadaan membaik lagi. Cukup sedih sebab sewa rumah kan jalan terus meski ada keringanan. Makanya sang mertua tiap hari kerjanya ngomel aja sama Tata karena dianggap nggak pinter cari suami dulu. Pas udah susah gini baru sadar bahwa cinta bukan segalanya, duit yang terpenting.
Walaupun narik taksi online, tapi sepi penumpang. Lawang orang nggak bisa kemana-mana, semua pada di rumah atas anjuran pemerintah. Makanya pendapatan Citakon pun turun drastis. Bahkan pada bulan Juni 2020, untuk bayar uang listrik dan air yang sudah nunggak, mereka minjem uang sama adiknya Tata yang bernama Canat. Pemuda berusia 24 tahun tersebut adalah PNS di Departemen Sosial. Gajinya nggak berpengaruh saat pandemi. Ini yang sering bantu keuangan kakaknya dan merahasiakan segalanya dari sang ayah. Soalnya bapaknya kan galak, padahal kasihan. Semua juga hidupnya susah kala itu. Maka dibantu sama dia terus. Pada bulan Agustus 2020 keadaan sedikit membaik. Ada beberapa tempat yang mulai diizinkan untuk beroperasi. Sebagian hotel juga sudah bisa menerima tamu, namun tidak dengan Ibis tempat Tata bekerja. Jadi beliau masih nganggur. Citakon yang ngerasa bahwa penumpang taksi online mulai banyak lagi, nggak sesepi kemarin-marin. Saat itulah dia dapat penumpang dari luar kota, Chiang Rai. Namanya Sampan Wong Sanit berusia 49 tahun dan memiliki usaha dalam bidang pakaian serta minuman beralkohol. Nah, lelaki itu yang awalnya minta nomor handphone Citakon dengan alasan males mesan taksi dari aplikasi. Jadi selanjutnya kalau di WhatsApp tolong muncul dan antar kemanapun dia ingin. Masalah duit gampang. Tentu aja seneng ya lelaki tersebut, nggak apa-apa jadi bodyguard atau supir, yang penting bayarannya cocok. Soalnya jumlah penumpang kan nggak menentu saat itu. Permintaan Sampan tersebut dianggap angin segar bagi dompetnya. Selanjutnya malah hampir tiap hari Citakon menemani lelaki itu, ketemu para kliennya, minum di bar, nginep di hotel sampai pernah nganter ke Pattaya untuk menagih customernya yang susah bayar hutang. Sepertinya Citakon juga cukup senang karena Sampan nggak pernah pelit sama dia. Bukan sekedar makan gratis, namun upah yang dikasih menurutnya lebih dari cukup. Tapi hal ini juga ternyata banyak syaratnya, sebab beberapa kali wajib menemani tidur jika sedang kesepian. Demi uang, rela dilakukan. Tata cuma tahu bahwa suaminya cukup rajin narik taksi. Sering gak pulang juga dimaklumi dengan alasan nganter penumpang keluar kota. Jadi tidur di pinggir jalan, atau sering istirahat di bandara sebab ada request penjemputan saat subuh. Yang penting, uangnya juga ada dan ngalir ke kantong sang istri. Padahal ternyata suaminya dipakai oleh suami orang. Pada awal Oktober 2020, Sampan menyewa sebuah unit apartemen yang ada di Pranakonsi Ayutthaya. Beberapa minggu dia di sana untuk karantina mandiri dan Citakon yang menemaninya terus, mengurus segala obat serta makanannya. Berminggu-minggu lelaki itu nggak pulang dengan alasan kepada Tata bahwa sedang ada charteran luar kota. Hal yang sama juga dikatakan Sampan kepada anak dan istrinya di Chiang Rai. Namun tetap ya Citakon mendapatkan uang per 2 hari sekali untuk ditransfer pada Tata. Rajin juga video call dan komunikasi lancar. Namun pada tanggal 16 Oktober 2020, seorang pria bernama Pieu yang merupakan teman kerja Tata di Hotel Ibis memberi kabar pada wanita itu bahwa sering lihat suaminya dengan om-om yang ada di apartemennya juga. Ternyata mereka satu gedung apartemen. Awalnya Tata nggak percaya, sampai kemudian pas berjumpa di dekat lift, Pieu diam-diam memfoto dan ngirim sama perempuan itu. Langsung deh sang istri ngamuk lalu menelepon Citakon. Tentu saja sang suami menolak tuduhan. Dia bilang pernah ke apartemen itu namun cuma nganter penumpang yang sakit. Makanya Tata langsung nyuruh pulang aja dulu. Soalnya kata temen, si suami sering terlihat di situ sampai sekarang. Hal ini ngebikin Sampan marah. Dia nggak mengizinkan Citakon pulang. Di situ dulu untuk temani walaupun kesehatannya mulai pulih. Kedua lelaki itu berantem hebat. Bagaimanapun takutlah kalau ketahuan sama istri. Nekat juga dia pulang, yang ternyata di rumah sedang ada adiknya Tata, Canat. Pemuda itu marah sama abang iparnya sebab dia anggap telah berbohong selama ini. Ternyata dia juga pernah dapat kabar dari seorang teman bahwa pernah melihat Citakon dipeluk seorang pria di sebuah lobi hotel, dan itu terjadi lebih dari 3 kali. Walau menyangkal, namun pria tersebut tetap diusir dari sana oleh adik iparnya, bahkan diancam akan diadukan pada ayah mertua. Inilah yang menjadi kekesalan Citakon. Dia kembali ke apartemen Sampan dan ngamuk pada Rabu 21 Oktober 2020 malam. Tapi lelaki itu bilang bahwa semua bukan salahnya. Toh kesepakatan bersama mereka lakukan dengan imbalan duit.
Jika nggak mau silakan menolak sejak awal. Jadi Sampan kan bisa nyari orang lain. Apa yang didapat oleh Jitakon jumlahnya cukup banyak, bukan gratis. Konsekuensinya memang besar. Hal ini bisa juga menimpa Sampan jika istri dan anaknya tahu. Jadi terima aja lah. Namun amarah yang memuncak tetap bikin Jitakon emosi. Dia banting kursi dan menyerang pria itu dengan menggunakan pisau yang diambilnya dari dapur apartemen. Ini membuat teriakan melengking didengar hampir oleh semua penghuni yang ada di lantai 4. Mereka berlari menuju arah suara dan menemukan Sampan yang terluka. Segera membawa beliau ke rumah sakit Piatai 1 untuk menjalani perawatan. Sementara Jitakon diamankan ke pihak berwajib. Beruntung nyawa Sampan masih selamat meski sempat menjalani masa kritis selama 5 hari. Semua tentu cukup memberi tamparan hebat bagi Pamarut sang mertua. Dia udah bolak-balik larang putrinya untuk berhubungan dengan Jitakon sejak dulu, tapi ngeyel dan berakhir seperti ini. Apalagi kala itu kasusnya cukup membuat kepala lelaki tersebut pusing. Dia jijik, makanya nggak pernah mau diajak untuk menjenguk menantunya di tahanan. Hanya Tata bersama adiknya yang selalu menemani lelaki tersebut menjelang persidangan. Cukup lama sih sebab pengadilan kan masih tutup dampak pandemi. Setahun lebih baru dimulai. Cuma permintaan maaf terus yang disampaikan Jitakon pada istrinya. Bilang bahwa semua dilakukan untuk bisa menafkahi Tata dan putra mereka. Ekonomi sedang sulit serta pekerjaan jadi supir taksi online tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hingga terpaksa jadi peneman dan pemuas lelaki manja. Walau merasa malu, namun Sampan akhirnya bersaksi juga di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah sama sekali. Apa yang dilakukannya bersama Jitakon bukanlah sebuah kejahatan. Dia nggak maksa dan ada obrolan mengenai jumlah uang yang akan didapat pria tersebut jika mau menemaninya terus, menjadi supir dan penghibur juga. Dari awal udah dibilang, gue bayar lu segini, kalau mau ayo, jika keberatan silahkan pergi, tapi wajib mau diapa-apain. Ini disetujui Jitakon, bahkan uang yang diterimanya lebih dari yang disepakati. Harusnya sejak awal dia sadar akibatnya. Kalau ketahuan keluarga ya bakalan runyam. Apalagi terjadi di kota tempat istrinya tinggal. Konsekuensi yang akan muncul bukan urusan Sampan. Jitakon bilang siap menerima dan udah deal. Kenapa kemudian jadi marah dan ngamuk? Melalui pengacaranya Torpong Kitiyanupong, kliennya memang punya kesepakatan namun gelap mata saat kejadian. Dia kira permainannya selama ini sudah cukup rapih. Tapi saat istri dan adik iparnya tahu, semua lepas kendali. Menurut mereka, Jitapon sempat mampir ke bar dan minum alkohol lalu mendatangi apartemen milik Sampan yang kemudian menyerang lelaki tersebut. Disinilah sang pengacara dan kliennya itu menyalahkan situasi. Katanya Jitakon sedang mabuk dan segala yang dilakukannya di bawah kendali alkohol, bukan dalam keadaan sadar. Jadi harusnya ayah satu anak itu dibebaskan dan hanya mendapat hukuman wajib lapor saja. Hal ini dibantah oleh Sampan. Malam itu Jitakon datang dalam keadaan baik, tidak sempoyongan dan nafasnya juga nggak ada bau-bau alkohol. Emang pikirannya aja yang tidak dewasa, nggak profesional dan mau suka-suka hati doang. Minta duit nomor 1, tapi pas ketahuan cengeng kayak bocah. Apa yang dilakukannya sangat kejam dan Sampan tidak ingin memaafkan. Pengen supaya keadilan ditegakkan, serta Jitakon dihukum seberat mungkin. Nyawanya hampir melayang, enak aja mau dibebaskan itu lelaki. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan beberapa tetangga apartemen yang mengatakan bahwa saat itu nggak ada tanda-tanda mabuk. Bahkan pihak berwajib ikut mengkonfirmasi hal tersebut. Jitakon dianggap sadar betul dengan perbuatannya. Dia ngaku kemarin ingin menghabisi Sampan sebab membuat hubungannya dengan sang istri berantakan serta mempermalukan dirinya. Hingga pada keputusannya per hari Kamis 25 November 2021 di Pengadilan Tinggi Kota Bangkok, akhirnya hakim dengan tegas membaca hasil bahwa Jitakon Suksawat yang berusia 25 tahun tersebut bersalah atas penyerangan dan percobaan ingin menghabisi nyawa orang lain. Lelaki itu diberi hukuman 15 tahun penjara dan boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 8 tahun kurungan. Dikurang masa tahanan selama menunggu pengadilan dimulai kemarin.
Tata yang sudah memaafkan suaminya tersebut sempat meminta untuk dilakukan banding karena si Sampan terlihat udah sehat bugar. Namun ayah serta adiknya menolak dan bilang biarkan aja Citakon menjalaninya, sekalian merenungi segala perbuatan kemarin, gak usah dimanja. Mereka sempat juga minta Tata untuk mengajukan surat cerai, namun ditolak oleh wanita tersebut. Ini membuat dia dan putranya yang masih berusia 2 tahun pulang ke rumah Pak Marut lagi. Bagaimana menurut kamu, siapa yang kesalahannya paling besar? Si Citakon yang mau dibayar atau si Sampan yang ngebayar? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.